Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang fenomena fungsi uang dalam dimensi sosial, budaya, dan politik. Yang pertama yaitu pengertian uang. Uang merupakan penemuan baru dalam sejarah kehidupan manusia. Menurut sejarah, uang telah ada sejak 4-5.000 tahun sebelum Masehi. Di sini uang pertama kali ditemukan di dataran Cina dan beberapa negara di sekitar Laut Tengah. Awalnya manusia belum membutuhkan uang karena setiap kebutuhan itu dipenuhi langsung oleh alam sekitar manusia. Lalu uang mulai dikenal sejak manusia melakukan pertukaran. Sejak pertama kali ditemukan hingga kini, perkembangan uang telah menuju 7 tahap, yaitu yang pertama, tahap prabarter, yang kedua yaitu tahap barter, yang ketiga tahap uang barang, yang keempat tahap uang logam, yang kelima tahap uang tanda, dan yang keenam tahap uang kertas, lalu yang terakhir yaitu tahap uang giral. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Di sini alat tukar sendiri memiliki pengertian dalam ekonomi, memiliki makna segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dan dalam proses pertukaran barang dan jasa. Lalu pengertian menurut salah satu tokoh yaitu Giorgissimo, uang dapat diartikan sebagai kas. Selain itu, uang juga dapat didefinisikan sebagai istilah yang secara luas dipergunakan untuk menyatakan sebuah alat pertukaran dan satuan nilai. Lalu di sini uang itu dapat disimpulkan yaitu sebagai alat pertukaran yang secara luas dipakai dan diterima secara umum yang dapat digunakan untuk satuan nilai. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi uang. Fungsi uang terdapat dua jenis atau dua macam, yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Pada fungsi asli uang terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, uang sebagai alat tukar atau medium of exchange, di mana uang digunakan sebagai alat pertukaran barang dengan jasa, sehingga seseorang atau masyarakat di suatu daerah tidak harus melakukan kegiatan barter atau melakukan pertukaran barang dengan barang, tapi menggunakan media uang, sehingga kesulitan dalam proses barter dapat dihindari, yaitu dengan menggunakan uang. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang menunjukkan nilai suatu barang atau jasa, kemudian digunakan untuk menghitung besarnya kekayaan dan juga menghitung besarnya nilai pinjaman. Tidak hanya itu, uang digunakan sebagai alat untuk menghitung atau menentukan nilai harga suatu barang atau jasa. Pada fungsi ini, uang digunakan sebagai memperlancar proses pertukaran. Untuk fungsi yang ketiga yaitu penyimpanan nilai atau valuta. Keunikan dari fungsi ini yaitu uang bisa mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa depan, karena seseorang mendapatkan uang dengan cara menjual barang atau menjual jasa, sehingga mereka mendapatkan uang. Kemudian mereka menyimpan uang tersebut untuk digunakan di masa depan. Oleh karena itu, untuk fungsi ini itu bisa mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa depan, seperti itu. Yang kedua yaitu fungsi turunan uang. Pada fungsi ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa dalam kuantitas kecil maupun besar. Yang kedua yaitu sebagai alat pembayaran hutang. Fungsi ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang, yaitu sebagai alat penyimpanan nilai, di mana uang dapat digunakan sebagai alat pengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu sebagai penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang yang memiliki berpenghasilan berlebih,
Uang tidak digunakan atau dihabiskan pada kebutuhan konsumsi saja, tetapi sebagian dialihkan untuk tabungan, deposit, giro, dan lain-lain guna untuk masa depan. Yang keempat yaitu sebagai alat pemindah aset. Setiap orang dapat memindahkan asetnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, yaitu seseorang memiliki rumah di daerah A, kemudian ia menjual rumah itu terlebih dahulu dan mendapatkan uang. Kemudian, ia membeli aset baru di lokasi B atau C, seperti itu. Yang kelima yaitu sebagai pendorong perekonomian. Perekonomian dapat berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan semakin tergiur melakukan investasi, sehingga perekonomian dapat bertumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Indah Ramadhani akan menjelaskan tentang uang dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Menurut Simel, uang dapat dijadikan sebagai entry point untuk memahami proses rasional dalam masyarakat. Uang tidak hanya memiliki kapasitas pengkalkulasian secara abstrak, tetapi juga suatu instrumen yang impersonal. Uang merupakan sarana yang paling akurat untuk transaksi dan interaksi ekonomi. Uang tidak hanya dipahami dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan juga politik. Masyarakat setempat atau khususnya Debitur BPR Delta Malang memaknai uang secara umum. Artinya mereka melihat uang sebagai alat pertukaran ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun, mereka juga mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi setiap harinya tidak hanya kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan, tetapi juga mencakup pada kebutuhan sosial lainnya, seperti aspek budaya, agama, ataupun politik. Dapat dimisalkan sebagai berikut. Ketika ada anggota keluarga yang tidak dapat hadir dalam kegiatan di desa, akan dikenakan denda ataupun sanksi. Ketidakhadiran dalam ronda tiap malam misalnya dapat diganti dengan memberikan sejumlah uang ataupun beberapa makanan kepada anggota ronda yang lain. Apalagi tidak membayar, biasanya akan mendapatkan sanksi sosial seperti teguran atau cemooh dari warga sekitar. Masyarakat Kelurahan Sisir menyebutnya sebagai dirasani atau biasanya kita sebut menggibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ilham Akbar Firdaus dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fenomena fungsi uang dalam dimensi politik. Simel dalam Ritzer tahun 2010 halaman 192 mengatakan bahwa uang juga akan berdampak dengan meningkatnya segala hal menjadi alat tukar umum, mengarah pada sikap sinis bahwa segala hal memiliki harga, bahwa apapun dapat dijual atau dibeli di pasar. Jawaban informan di atas menunjukkan bahwa dengan uang apapun dapat dibeli, termasuk hak masyarakat untuk menentukan seorang pemimpin. Aktivitas manipolitik tersebut sebenarnya sudah menyimpang dari norma-norma sosial di masyarakat. Keberadaan uang dalam interaksi sosial seharusnya berdasarkan pada norma-norma sosial. Jika uang digunakan tanpa komitmen moral, maka akan terjadi korupsi dan pelanggaran yang lainnya. Namun demikian, saat ini keberadaan uang juga sangat diperhitungkan oleh masyarakat, sehingga hal-hal tersebut semakin dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkuasa untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok yang membutuhkan. Fenomena seperti ini sering terjadi di Indonesia sendiri. Bagaimana ketika terjadi pemilihan umum, uang berkata di atas segalanya. Masyarakat lebih mengutamakan uang daripada visi misi serta latar belakang dari orang-orang yang mencalonkan dalam pemilihan umum. Tentu fenomena seperti ini sangat bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada. Hal seperti ini menunjukkan bahwa uang dapat membeli apapun yang ada di pasar, termasuk hak masyarakat tersebut atau hak memberikan suara terhadap pemilihan anggota pemilihan umum. Tentu hal seperti ini juga akan berdampak kepada
jangka waktu ke depan, bagaimana jika kita hanya mengutamakan uang daripada visi dan misi atau latar belakang setiap calon dalam pemilihan umum. Dan hal semacam ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang berada dalam pemilihan umum untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok yang membutuhkan. Strategi mereka hanya akan memberikan uang, bukan memperbaiki visi dan misi serta memperbaiki latar belakang dari mereka sendiri. Hal seperti ini jika akan terus dibudayakan hingga ke depan, maka akan merusak sendiri bangsa Indonesia terutama. Oleh karena itu, sebaiknya fungsi uang dalam dimensi politik harus kita geser ke dalam sudut pandang yang positif, bukan tentang money politik ataupun sebagainya, ataupun tentang suap nyuap, tetapi gunakan fungsi uang dalam dimensi politik untuk membangun politik yang menjadi lebih baik lagi agar tidak terjadi korupsi atau pelanggaran lainnya di dalam bidang politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi fenomena fungsi uang dalam dimensi sosial budaya. Keberadaan uang juga dapat melengkapi aspek budaya dan sosial yang lain. Kebutuhan ekonomi yang tidak hanya sebatas kebutuhan sandang, pangan, dan papan, menjadikan uang banyak dicari oleh masyarakat. Uang sendiri seperti telah menjadi tujuan akhir. Pada dasarnya, seluruh debitur juga memahami uang sebagai instrumen pertukaran ekonomi. Namun juga tidak dipungkiri, dalam kehidupan sehari-hari akan muncul kebutuhan yang lain, seperti biaya anak sakit, biaya sekolah, hajatan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika muncul kebutuhan mendadak tersebut, mereka mengandalkan hutang di BPR sebagai salah satu jalan. Uang sebagai salah satu bentuk interaksi dimaknai dari berbagai sudut pandang oleh debitur. Uang saat ini sudah menguasai segala bidang, sehingga dapat dikuatkan bahwa uang merujuk pada suatu yang menjadi rebutan banyak orang karena fungsinya yang bergerak pada seluruh aspek. Simmel dalam Richter 2010 halaman 1809 menjelaskan bahwa uang berperan dalam menciptakan jarak. Nilai uang yang melekat pada objek dalam ekonomi modern menyebabkan berjarak darinya dan tidak dapat memperoleh barang tanpa uang yang dimiliki. Dengan demikian, uang memiliki fungsi yang unik, menciptakan jarak antara orang dengan objek dan menjadi sarana untuk mengatasi jarak tersebut. Berdasarkan jawaban di atas, menurut pendapat Simmel, uang merupakan sarana atau dapat disebut sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Uang merupakan alat murni di mana sarana dirubah menjadi tujuan. Saat ini setiap orang membutuhkan uang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang bekerja untuk mendapatkan uang. Kegunaan uang yang paling utama yaitu pada transaksi ekonomi. Namun para informan juga menekankan bahwa upah tidak dalam bentuk kebutuhan ekonomi. Simmel dalam Richter 2010 halaman 1191 menjelaskan bahwa tidak pernah ada objek yang nilainya hanya berasal dari kualitasnya sebagai sarana dan sifatnya yang dapat ditukarkan menjadi nilai-nilai yang lebih pasti, yang berkembang begitu menyeluruh dan tak terhadang menjadi nilai psikologis mutlak, menjadi tujuan akhir yang begitu mencolok, yang mengendalikan kesadaran praktis. Kuatnya hasrat untuk memperoleh uang akhirnya meningkatkan derajat yang dapat dicapai uang menjadi sarana murni. Hal ini berarti bahwa cakupan objek yang dapat dijangkau uang terus-menerus bertambah, bahwa berbagai benda semakin menyerah pada kekuasaan uang. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa uang sendiri saat ini sudah menjadi tujuan paling akhir. Masyarakat berlomba-lomba untuk bekerja agar mendapatkan uang. Uang sendiri menjadi semakin miskin kualitasnya karena banyak orang yang menggunakannya. Hubungan yang terjalin di masyarakat juga didasarkan pada kepemilikan uang. Pengaruh uang pada kehidupan modern juga mengakibatkan masyarakat menjadi bebas dari kewajiban-kewajiban sosial yang ada.